Insan Madani kembali di petang hari ini. Saya Gembong Surya hadir jumpai Insan Madani semuanya di program Syiar Religious Land edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-20 November 2025. Kebersamaan kita pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Nah, Insan Madani Religious Line ini maksud saya adalah ruang diskusi yang mengajak kita menyelami kedalaman ilmu, memperluas cahaya iman dan menata kembali cara kita memandang persoalan keagamaan di tengah perubahan zaman. Di petang ini kita akan masuk ke satu tema besar yang tak pernah lekang oleh waktu, yakni pemikiran keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pembaru, sang penggerak tajdid, tokoh besar yang mengajarkan bahwa agama tidak boleh berhenti di bibir, tapi harus bergerak dalam amal nyata. Bersama kita telah hadir seorang narasumber kita, Ustadz Lukman Hakim LCMA. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kembali bisa menyapa Insan Madani semuanya di Religious Land. Cuaca juga sangat bersahabat begitu Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Tapi kedatangan tadi sempat macet begitu. Iya, betul Bang Gembong ya. Oke, namun akhirnya juga sampai di Madani juga ini ya Ustadz ya. Oke, tentu karena kita banyak berbicara tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan jika kita sampaikan selamat milad ke 113 tahun ya Muhammadiyah gitu. Iya, betul Bang Gembong. Insyaallah di PDM Bojonegoro akan juga menggelar tablik akbar gitu. Insyaallah di Stadion Legend Hasudirman itu ya. Oke. Ya, betul. Oke, baik. Nanti juga kami undang interaktif di 082339947707, ataupun juga Anda bisa simak ya live streaming madani.com, YouTube-nya Madani Official, dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan. Nah, Ustaz, kalau kita melihat tema tadi, kira-kira apa ya titik paling fundamental dari gagasan pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ya? Ya, terima kasih Bang Gembong. Insan Madani yang dimuliakan Allah. Jadi topik kita cukup menarik karena kita bicara tentang sosok yang merupakan reformis, pembaru dalam dunia keislaman atau dalam pemikiran keislaman di Indonesia. Ada salah satu organisasi yaitu Muhammadiyah ya. Muhammadiyah termasuk organisasi yang terbesar di Indonesia, memiliki jutaan amal usaha, baik sekolah, universitas, kemudian rumah sakit, kemudian juga panti asuhan dan seterusnya ya. Dan usia Muhammadiyah untuk tahun ini sudah berusia 113 tahun Bang Gembong. Berarti 1 abad lebih Muhammadiyah bisa bertahan dalam menyuarakan Islam sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, dan juga gerakan tajdid yang mana usianya sudah 113 tahun, usia yang cukup panjang, dan tentu Muhammadiyah memiliki segudang prestasi. Ketika kita bicara tentang milad Bang Gembong, tapi sebelumnya biasanya ini kok Muhammadiyah mau milad gitu. Tapi kalau maulid atau maulud itu kok kadang diadakan, kadang tidak ya. Dan kalau kita lihat di dalam fatwa tarjih Insan Madani, di Muhammadiyah itu ada majelis tarjih yang diantara fungsinya mengeluarkan fatwa, dan berkaitan dengan topik atau pembahasan tadi ya, kenapa kok Muhammadiyah sebagaimana Bang Gembong sampaikan tadi, PDM Bojonegoro mau mengadakan milad tablek ya, insyaallah hari Sabtu ya Bang Gembong. Iya, insyaallah. Ini kok bikin perayaan gitu. Padahal kalau maulid kadang bikin, kadang enggak, tergantung kebutuhan ya. Tapi kalau milad itu secara umum memang dirayakan. Ya kenapa? Karena milad itu muamalah dunyawiyah, perkara keduniaan yang masuk dalam bingkai antum a'lamu bi umuri dunyakum, sebagaimana hadis Nabi ya. Kamu sekalian lebih tahu bagaimana mengurusi keduniaan. Oleh sebab itu milad itu masuk muamalah dunyawiyah yang di situ tidak masuk wilayah ibadah Bang Gembong. Kalau ibadah itu kan al aslu fil ibadah al ittiba, hukum asal ibadah itu ya mengikuti tuntunan Nabi. Tapi milad ini dihubungkan dengan
bagaimana kita bersyukur bahwasanya usia Muhammadiyah itu sudah 113 dan itu nggak ada hubungannya dengan ibadah maghdoh. Meskipun kalau kita merayakan milad sebagai semarak dakwah Islam, ya tentu bisa disebut ibadah Bang Omang, tapi bukan ibadah maghdoh, tapi ibadah ghair maghdoh. Ya, karena sama dengan mulutan. Ya demikian juga maulidan atau muludan. Muhammadiyah juga tidak anti. Oh gitu. Di masyarakat kan kadang-kadang salah dipahami ya. Seakan-akan Muhammadiyah itu anti maulid atau maulud. Nah, Muhammadiyah juga tidak anti maulid dan maulud, tapi maulid itu juga dimasukkan muamalat dunyawiyah karena tidak ditemukan dalil secara khusus yang bicara tentang maulidan atau muludan. Ada hadis yang ini disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi atau Mbah Yai Nawawi Mbah Yai Nawawi Banten yang mana Rasulullah SAW bersabda, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Nabi, maka saya akan memberikan syafaat baginya di hari kiamat. Tapi ternyata hadis ini ketika dicek di kitab-kitab hadis mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya tidak ditemukan. Maka hadis ini diistilahkan haditsun la aslalahu, hadis yang tidak ada sumbernya. Tetapi bisa jadi maulid atau maulud itu merupakan media untuk berdakwah Bang Omang. Sehingga maulid dan maulud itu, maulid atau maulud itu bisa dijadikan media dakwah. Tetapi kalau kita rayakan itu masuk muamalat dunia. Sebagaimana milad juga muamalat apa Bang Omang? Dunia. Boleh kita lakukan ketika membawa maslahat. Bukan bid'ah. Karena persoalan keduniaan tidak berlaku bid'ah Bang Omang. Nah, terus insan madani, ketika kita bicara tentang milad Muhammadiyah tentu nggak lepas dari sosok yang mendirikan jamiah atau organisasi ini Bang Omang, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lahir dengan nama Muhammad Darwish. Kemudian beliau melakukan perjalanan intelektual, berguru kepada ulama-ulama di Indonesia, seperti Kiai Haji Soleh Darat Bang Omang dari Semarang itu. Dan ketika itu Mbah Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nyantri dengan tunggal guru Bang Omang, atau gurunya sama, yaitu Kiai Haji Soleh Darat dari Semarang itu. Dan ketika itu Mbah Yai Ahmad Dahlan itu usianya 2 tahun lebih tua daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu ketika itu umurnya 14 tahun, Mbah Yai Ahmad Dahlan 16 tahun. Sehingga Mbah Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri NO, organisasi di Indonesia NO yang memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak, itu lebih kecil atau junior daripada daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga memanggilnya itu Kang Mas Bang Komang. Nah, kemudian Mbah Yai Ahmad Dahlan juga melakukan perjalanan intelektual mencari ilmu sambil berangkat haji ke Mekah, sebagaimana tradisi ulama-ulama kita dulu Bang. Ulama-ulama kita dulu kenapa kok keilmuannya luar biasa? Karena mereka memiliki tradisi pergi haji itu sambil menimba ilmu. Nah, hanya saja kalau konteks sekarang hajinya semakin tahun semakin banyak Bang Komang kuotanya, tapi haji sambil rekreasi, tidak haji sambil mencari ilmu sebagaimana ulama kita kan gitu. Sehingga sekarang banyak orang yang bergelar haji tapi keilmuannya ya nggak bertambah gitu. Ya hanya menunaikan ibadah haji, dan kadang haji sambil Bang Komang rekreasi. Tapi kalau ulama-ulama dulu, tradisi ulama-ulama dulu berangkat haji dengan naik kapal dan berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun Bang Komang itu digunakan untuk mencari ilmu. Nah, Mbah Yai Ahmad Dahlan sebagaimana juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari berangkat ke Mekah dan berguru kepada ulama-ulama yang ada di sana. Misalnya Syekh Mahfud At-Turmusi, ini ulama Indonesia dari Termas Pacitan yang hidup di sana Bang Komang. Kemudian
Syekh Khotib Minangkabau itu ya dari Sumatera Bang Komang. Kemudian juga pernah berguru kepada Mbah Yai Nawawi Al-Bantani, dan juga guru beliau yang menarik itu yaitu Syekh Sayyid Abu Bakar Soto Ad-Dimyati. Ini Sohibu I'anatul Thalibin, pengarang kitab I'anatul Thalibin yang merupakan syarahnya Fathul Mu'in Bang Komang. Yang mana kitab ini banyak dikaji di dunia pesantren, dan ternyata pendiri Muhammadiyah itu gurunya juga sebagaimana gurunya ulama-ulama di Indonesia Bang Omang, yaitu Said Abu Bakar Soto Ad-Dimyati, dan bahkan yang ngasih nama Ahmad Dahlan, Mbah Ahmad Dahlan kan berangkat haji itu kan namanya Muhammad Darwis. Kemudian ganti nama sebagaimana tradisi umumnya umat Islam di Indonesia ketika berangkat haji, habis haji kan namanya di sana ganti nama Bang ya. Nama baru. Ya, nama baru yang merekomendasikan itu Sayyid Abu Bakar Soto Ad-Dimyati, yaitu pengarang kitab tadi I'anatul Thalibin, kitab yang cukup populer di dunia pesantren. Nah, tetapi yang menarik Bang Komang, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu beliau itu terpukau atau tertarik terhadap pemikiran-pemikiran pembaruan terutama dari 3 serangkai yang ada di Mesir itu, yaitu tokoh 3 serangkai di Mesir yang merupakan pioner dalam pembaruan di dunia Islam itu, mulai Syekh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian punya murid Syekh Muhammad Abduh, punya murid Syekh Muhammad Rasyid Ridho. Sehingga sebenarnya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu background keilmuannya itu ya sebagaimana ulama-ulama yang ada di Indonesia Bang Omang. Nah, ada buku yang menarik, yaitu buku yang judulnya Pelajaran K.J. Ahmad Dahlan ini ya, yang ditulis oleh K.J. Raden Hajid. Beliau ini murid termudanya Mbah Yai Ahmad Dahlan Bang. Beliau ini di antara muridnya yang mendokumentasikan pemikiran K.J. Ahmad Dahlan Bang Omang. Beliau nyantri dan berteman dengan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Nah, ya, kemudian apa yang ia peroleh dari Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dibukukan menjadi buku namanya Pelajaran K.J. Ahmad Dahlan 7 Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat Al-Quran. Nah, di buku ini menarik Bang Omang karena dijelaskan tentang bacaan atau kitab atau buku apa yang dibaca oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Nah, ini penting Mbak Komang karena kita sekarang itu problemnya banyak kiai, banyak ulama atau banyak orang yang ngaku alim tapi nggak punya referensi kitab lah itu. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan bukan seperti itu. Mbah Yai Ahmad Dahlan dalam buku ini dikatakan bahwasanya kitab-kitab yang mula-mula dibaca oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sebagaimana kitab-kitab yang dikaji oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia. Misalnya dalam bidang akidah ya belajar kitab-kitab yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab fikih ya belajar mazhab Syafi'i Bang, sebagaimana umumnya orang yang atau ulama di Indonesia. Dalam ilmu tasawuf, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu banyak merujuk pada kitab-kitabnya Imam Ghazali Bang, yaitu Hujjatul Islam, seorang ulama yang terkenal diantaranya dalam ilmu tasawuf ya, punya kitab yang sangat monumental yaitu Ihya Ulumuddin, kitab yang bicara tentang tasawuf. Tetapi Mbah Yai Ahmad Dahlan yang menarik Bang, di samping beliau punya background keilmuan pesantren tradisional, tapi beliau tertarik terhadap pemikiran-pemikiran pembaruan, yaitu yang terutama tadi yang berasal dari Mesir ya, yang dipelopori oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rasyid Ridho. Buku-buku 3 ulama ini yang banyak dibaca oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Misalnya Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridho atau Syekh Muhammad Rasyid Ridho, yang isinya itu berkaitan dengan tafsir-tafsirnya Syekh Muhammad Abduh ketika beliau memberikan pelajaran atau kajian tafsir di Masjid Al-Azhar Bang gitu. Nah, Tafsir Al-Manar ini yang cukup mempengaruhi pemikiran keagamaan Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan mendirikan
organisasi Muhammadiyah itu Bang Komang. Itu diantara faktor yang mempengaruhi itu bacaan Bayi Ahmad Dahlan terhadap penafsiran Syekh Muhammad Abduh dalam surat Al-Baqarah ayat 104 itu Bang. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Kebanyakan orang Muhammadiyah hafal, bahkan ini guyonannya ayat Muhammadiyah ya. Itu guyonan saja ya ayatnya umat Islam. Tapi yang menarik Bang Komang, di samping itu juga Bayi Ahmad Dahlan dalam konteks purifikasi akidah, beliau membaca kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama yang kadang disalahpahami, disesatkan oleh sebagian orang. Tapi sebenarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ulama yang luar biasa karena beliau berusaha untuk melakukan pemurnian akidah Bang Komang. Nah, sehingga buku yang beliau baca dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu buku tentang fil bid'ah, dalam bid'ah gitu. Bid'ah. Dan juga tawasul wal wasilah Bang. Nah, ini dalam konteks keyakinan atau akidah di Nusantara itu menarik. Makanya Bayi Ahmad Dahlan ketika pulang, salah satu concern beliau belum bicara banyak tentang fikih Bang Komang. Tapi beliau fokus pada tauhid atau akidah. Ya, karena di Indonesia tradisi ziarah kubur dengan meminta kepada mayit, kemudian tawasul kepada mayit, itu hal yang sangat lumrah Bang Komang. Sampai sekarang Bang Komang ya. Nah, sehingga Bayi Ahmad Dahlan melihat itu orang ziarah kubur, tapi di sana meminta orang yang meninggal, minta kepada sunan, minta kepada wali. Yang kedua bertawasul itu, karena beranggapan kalau doa ketika ziaratul kubur, doa di samping wali itu lebih mustajab Bang Komang. Nah, keyakinan itu diluruskan oleh Bayi Ahmad Dahlan gitu. Nah, karena Bayi Ahmad Dahlan berpandangan bahwasanya ketika kita meminta kepada orang yang meninggal itu termasuk perbuatan apa Bang Komang? Syirik gitu. Syirik. Lawannya tauhid gitu. Dan syirik itu lawannya tauhid harus dihindari. Dan wasiat Luqman kepada anaknya, bukan Luqman saya ya, tapi Luqman yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Beliau diperdebatkan apakah wali atau nabi. Yang jelas beliau rajulun soleh, orang yang soleh ya. Itu salah satu wasiatnya kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu perbuatan yang merupakan kezaliman yang cukup besar Bang Komang. Sehingga dakwahnya para nabi itu ya mensucikan tauhid kita, supaya tauhid kita itu ya hanya lillah gitu. Hanya tauhidullah, ifradullah, mengesahkan Allah secara totalitas. Oleh sebab itu minta kepada orang yang meninggal itu tidak boleh. Ya. Demikian juga tawasul itu. Tawasul ya. Kenapa tidak boleh? Karena ya banyak dalilnya ya. Karena sahabat sendiri tidak pernah tawasul kepada Nabi ketika Nabi sudah meninggal gitu. Umar ibn Khattab ketika melakukan sholat istisqa setelah Nabi meninggal itu justru beliau meminta Al-Abbas. Al-Abbas itu pamannya Nabi, supaya berdoa supaya hujan turun. Akhirnya turun hujan juga. Artinya Umar bin Khattab kan tidak mendatangi kubur Nabi, kemudian meminta kepada Nabi supaya Allah menurunkan hujan. Kan enggak semacam itu Bang. Oleh sebab itu Bayi Ahmad Dahlan berpandangan bahwasanya tawasul kepada orang yang meninggal itu tidak boleh. Nah, pemikiran ini yang Bang Komang menariknya itu kalau kita baca di HPT ya, kita hubungkan di HPT. Di HPT itu pemikiran Bayi Ahmad Dahlan tentang bagaimana Bayi Ahmad Dahlan meluruskan akidah itu masih menjadi putusan tarjih atau diteruskan oleh tarjih ya. Sehingga Muhammadiyah bukan berarti anti ziarah kubur. Ziarah kubur boleh gitu. Dan bahkan di HPT kita dikatakan zuru al-kubura litadkuru al-akhirah. Ziarahlah kamu ke kuburan supaya ingat mati gitu. Sehingga tujuan ziarah kubur ya dua, mengingat kematian dan mendoakan kepada orang yang
meninggal. Sehingga di HPT kita dikatakan yang tidak boleh dilakukan ketika ziarah kubur itu wala taf'alu ma lam ya'zan bihillahu wa rasuluhu. Enggak boleh orang ziarah kubur itu melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Kadu'a ikumul mayyita, sebagaimana meminta kepada orang yang meninggal. Wa tawassuli bihi ila Allah, dan tawassul kepada Allah. Oleh sebab itu salah satu pemikiran keagamaan Mbah Ahmad Dahlan yang penting untuk kita pahami adalah dakwah yang berkaitan dengan purifikasi tauhid. Bagaimana kita memiliki tauhid yang murni, yang tidak mengidap penyakit yang diistilahkan dengan apa Bang Amang? TBCS, yaitu takhayul, khayalan kesialan, kemudian bid'ah, kemudian khurafat, percaya pada mitos, dan juga syirik. Oke, baik. Baik, insan madani dimanapun Anda, itulah bagian daripada pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun di awal-awal pemikiran beliau itu kan banyak tentang masyarakat ya, termasuk dulu ketika menentukan kiblat itu juga ditentang. Betul Bang Omang. Ya itulah Mbah Ahmad Dahlan. Mbah Ahmad Dahlan itu ulama yang luar biasa, dan beliau menguasai ilmu falak Bang Mang. Sehingga ilmu falak ini digunakan beliau untuk meluruskan arah kiblat, karena beliau melihat bahwasanya kiblat Masjid Kauman itu lurus ke barat Bang Komang gitu. Dalam kajian ilmu falak kan kita nggak lurus ke barat gitu, agak geser sedikit ya. Lah dengan pendekatan ilmu falak itu beliau mencoba meluruskan kiblat Masjid Kauman, tapi sama penghulu di sana gitu, sama khotib, yaitu semacam jabatan resmi yang berkaitan dengan keagamaan, itu ditolak gitu, ditolak itu. Bahkan garis yang dibuat oleh Mbah Ahmad Dahlan itu dirusak itu. Tapi Mbah Ahmad Dahlan nggak berhenti di sini saja Bang Amang. Beliau juga karena ditolak di Masjid Kauman, beliau melakukan pelurusan soft di Langgar Kidul itu. Nah, kalau insan madani pernah ziarah ke Mbah Ahmad Dahlan atau di Bang Amang, di Masjid Agung itu Jogja itu, maka masjid ke belakang itu Bang Amang, itu kan ada langgar budaya yang sekarang menjadi cagar budaya ya Bang, yang sudah dilindungi oleh pemerintah. Nah, di lantai atas itu masih ada ketika Mbah Ahmad Dahlan meluruskan arah kiblat, digores-gores gitu Bang Komang lantainya. Kemudian masyarakat juga menentang Bang Komang. Akhirnya musolanya dibakar gitu. Kemudian dibangun lagi gitu. Nah, itu tantangan yang dihadapi oleh Mbah Ahmad Dahlan. Beliau meskipun berasal dari kalangan santri, kalangan tradisional, tapi beliau itu terbuka terhadap pemikiran-pemikiran yang baru Bang. Nah, sehingga mungkin nanti bisa kita lanjutkan ya. Di antara pemikiran keagamaan Mbah Ahmad Dahlan itu beragama dengan menggunakan akal atau rasional. Beliau selalu menguji kebenaran. Jadi apa yang kita anggap benar itu masih perlu untuk diuji sampai kita betul-betul mantap dan meyakini sebuah kebenaran, bahwasanya kebenaran yang kita yakini itu memang kebenaran yang Bang Omang, yang sudah bisa diuji dan betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, baik. Insan Madani dimanapun Anda, bersama dengan program Siar Religious Land di edisi Siar hari ini. Menarik sekali kajian kita kali ini. Dan Insan Madani tentu Anda kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Juga jangan Anda lewatkan, hadiri dan ramaikan tabligh akbar milad ke 113
tahun Muhammadiyah ya, dengan tema memajukan kesejahteraan bangsa di Stadion Legend H. Sudirman Bojonegoro pada hari Sabtu 27 Jumadil Awal 1447 Hijriah atau 29 November 2025. Insya Allah juga akan live streaming di YouTube channel Lenteramu ya. Disediakan ribuan makanan gratis dan ratusan door prize. Dimeriahkan stand bazar UMKM menarik ya. Insya Allah akan dihadiri oleh Dr. Dhanil Azhar Simanjuta SEMSI, beliau Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, kemudian Bapak Bupati Setio Wahono, ada juga nanti hadir dari PWM Jawa Timur ada Dr. Haji Sukadiono MM ya, Ketua PWM Jawa Timur. Silakan Anda bisa hadir dan insya Allah juga ada dihadiri PDM Bojonegoro ini ya, seluruh jajarannya. Ada Bapak Dr. Andes Haji Suito MSI. Silakan Anda bisa hadir, bisa rombongan bersama dengan keluarga atau dengan masyarakat sekitar. Baik, kita akan break dulu, jangan kemana-mana. Talbi 102.5 Madani FM Solution Radio. Insan Madani di manapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Taukumar 48 di program siar Religius Layan bersama dengan Ustadz Lukman Hakim LCMA ya. Di kesempatan hari ini kita mengambil tema tentang pemikiran keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sudah ada yang masuk nih Ustadz ya? Iya. Saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ucup dari Dander, izin bertanya. Pertanyaan begini. Bagaimana menyinergikan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tantangan dakwah digital seperti sekarang ini ya? Iya, ini dakwah yang harus kita respon, bagaimana? Respon ya. Artinya generasi Gen Z ini ya. Gen Z. Yang nggak bisa dipisahkan dari gadget itu, nggak bisa dipisahkan dari medsos itu. Medsos. Baik YouTube, kemudian Instagram, kemudian TikTok gitu, kemudian juga Facebook dan seterusnya. Ini merupakan medsos yang digemari oleh anak muda ya, sehingga dakwah-dakwah kita itu harus inovatif, punya kreasi dan inovasi, Bang Omang. Oleh sebab itu pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan, dulu Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan sudah melampaui zamannya, Bang Omang. Di saat di situ ada dikotomi antara pendidikan pesantren dengan pendidikan modern ala Belanda, Mbah Yai Ahmad Dahlan justru mensinergikan atau mengharmoniskan itu, sehingga tradisi pesantren yang mengajarkan ilmu agama ini tetap harus kita pelihara, tapi pendidikan juga harus menerima inovasi dan harus tadi Bang Omang kreasi dan inovasi mengikuti tuntutan atau tren tuntutan zaman ya. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan beliau malah mengajar di sekolah-sekolah Belanda satu. Ya. Dan beliau memberikan materi-materi keagamaan karena dianggap ya materi keagamaan ini ya nggak ada gitu di sekolah-sekolah Belanda. Dan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan sudah melampaui zamannya, Bang. Berpikir sebagaimana bukan sebagaimana umumnya orang. Nah, oleh sebab itu dakwah sekarang ya supaya bisa diterima kan juga mengikuti perkembangan zaman. Medsos itu jangan sampai diisi dengan hal-hal yang negatif, Bang. Kalau hal-hal yang buruk itu dipromosikan, dipropagandakan, hal yang baik juga harus semacam itu. Cara berpikir kita kan kadang salah, Bang Omang. Biarkanlah medsos itu dikuasai oleh hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu, hal-hal yang jelek. Sedangkan dakwah ya sudah di masjid saja, nggak perlu didokumentasikan dan seterusnya. Lah itu berpikir yang tidak sesuai dengan tantangan zaman. Oke, seperti siaran kita saat ini. Termasuk siaran kita kan di Madani tidak hanya on air, tapi juga ada YouTube, live streaming lewat YouTube juga. Ini bagian dari inovasi dan
kreasi dalam kita melanjutkan risalah dakwah Bayi Ahmad Dahlan yang sejak awal sudah berkemajuan. Oh iya, iya. Ini yang penting, sekaligus pemikiran keagamaan Bayi Ahmad Dahlan itu mengajak kepada kemajuan. Oke, sebagaimana Islam itu sendiri kan al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Dan pesannya Bayi Ahmad Dahlan Bang Omang yang menarik kepada santriwati ini. Karena pengajiannya Bayi Ahmad Dahlan itu bukan untuk kaum bapak-bapak atau kaum laki-laki, tapi Bayi Ahmad Dahlan juga concern pada santriwati, pada ibu-ibu. Bahkan di situ ada komitmen Bang Omang. Ketika Bayi Ahmad Dahlan mendirikan pengajian wal asr, ini khusus untuk ibu-ibu ya. Ketika itu ada komitmen, siapa yang mau gabung, mau join di pengajian ini, syaratnya harus komitmen istiqomah. Kalau nggak bisa hadir, izin. Nggak boleh tidak hadir tanpa keterangan Bang. Sebagaimana umumnya kajian di masyarakat kan ngaji itu kan nggak ada komitmen Bang Omang. Lebih komitmen ngopi daripada ngaji itu. Kalau ngopi itu absen, bilang temannya mohon maaf saya nggak bisa ikut ngopi sekarang. Tapi kalau ngaji ya nggak ada pemberitahuan ustadznya, nggak ada pemberitahuan ke takmir, pokoknya nggak datang gitu. Ya kayak gitu kan Bang. Iya benar-benar. Ya. Terus, baik. Terus yang kedua Bang Omang. Apa nih? Sebelum saya selesaikan dulu gitu. Nah, yang kedua itu komitmen berjilbab, berkerudung. Di masa itu kan kerudung itu asing Bang Omang. Kalau kita lihat foto-foto zaman kemerdekaan itu banyak wanita-wanita muslimah tapi pakaiannya kan belum bisa berukut Bang Omang. Mungkin banyak faktor ya. Yang kedua dalam penjajahan Belanda, kemudian juga pakaian itu waktu itu mahal dan seterusnya ya Bang. Nah Bayi Ahmad Dahlan sudah punya komitmen, siapa yang ikut kajian wal asr ini ya harus berkerudung. Dan menariknya Bang Omang, salah satu wasiatnya Bayi Ahmad Dahlan kepada para santriwati nanti menjadi jargon bagaimana pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu, dadiyo awakmu kiai sing kemajon. Lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jadi Bayi Ahmad Dahlan itu sudah berpikir Islam itu harus maju. Kaum perempuan jangan hanya tiga tugas itu Bang Omang, yaitu kasur, dapur, sumur. Hanya pekerjaan domestik, dalam artian Bayi Ahmad Dahlan sudah berpikir nanti bagaimana wanita itu berkemajuan. Demikian juga organisasi Muhammadiyah itu harus berkemajuan. Yaitu Bang Omang. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua Ustaz. Apa perbedaan paling mencolok antara pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pembaruan tokoh Islam modern lainnya ya? Bedanya apa nih? Kalau Bayi Ahmad Dahlan itu pembaruan itu yang pertama yaitu bagaimana kita merespon ketinggalan umat Islam itu. Karena ketika itu kan masa penjajahan Bang Omang. Indonesia dijajah Belanda, negara-negara Islam yang lain dijajah Inggris, dijajah Perancis. Oleh sebab itu umat Islam itu kan tertinggal gitu. Tertinggal dalam konteks apapun gitu. Keilmuan kita, kemudian kekayaan kita, dan negara kita statusnya juga dijajah gitu. Sehingga untuk membangkitkan dari keterpurukan dalam segala bidang ini Bang Omang, Bayi Ahmad Dahlan ingin tadi Bang Omang, bagaimana Islam ini tetap berkemajuan. Nah, concernnya Bayi Ahmad Dahlan ketika itu di dunia pendidikan Bang Omang. Para ulama sibuk ngurusi pendidikan pesantren, meninggalkan ilmu umum Bang Omang. Bayi Ahmad Dahlan itu kan malah aneh Bang Omang. Dia masuk di sekolah-sekolah Belanda gitu, sekolah Belanda yang notabene-nya nggak ada pelajaran agama, diisi pelajaran agama. Sehingga tadi gagasan Bayi Ahmad Dahlan dalam konteks pendidikan tadi mensinergikan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Yang kedua, pembaruan Bayi Ahmad Dahlan itu ya karena dipengaruhi oleh dari Mesir itu 3 serangkai tadi ya, Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, kemudian Syekh Muhammad Rasidri itu semuanya itu bawa jargon aruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan as-sunnah. Demikian juga Bayi Ahmad Dahlan dipengaruhi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam konteks purifikasi tauhid supaya tauhid kita tidak
mengidap penyakit TBCS tadi, tahayul bid'ah khurafat syirik. Dan Mbah Ahmad Dahlan juga dipengaruhi oleh ulama-ulama Nusantara, Syekh Khotib Minangkabau, kemudian juga Budi Utomo dan seterusnya, Bang. Ya, artinya pemikiran Mbah Ahmad Dahlan itu kompleks gitu loh. Tapi beliau yang menarik itu mengkompromikan antara pemikiran tradisional dengan pemikiran modern, Bang. Mbah Ahmad Dahlan juga yang menarik di dalam kitabnya Haji Raden Hajid itu. Mbah Ahmad Dahlan itu punya zakat. Zakat itu kecerdasan. Kecerdasan dalam apa? Dalam memahami kitab-kitab kuning sebagaimana di dunia pesantren. Jangan dikira Mbah Ahmad Dahlan itu karena berpikiran modernis kemudian kitabnya hanya putih saja, tidak semacam itu, Bang. Beliau juga pandai dalam kitab kuning, tetapi beliau itu terbuka, rasional, selalu menguji apa yang ia yakini. Sehingga salah satu pemikiran yang beliau kritik dari keyakinan yang umum diyakini oleh umat Islam di Indonesia itu taklid buta. Taklid buta atau blind following, mengikuti kiai, mengikuti kitab kuning tanpa melakukan sikap kritis gitu. Kitab kuning sudah Bang Koman, taken for granted, harus diterima tuh, nggak boleh dikritik. Mbah Ahmad Dahlan tetap menguji apakah sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah, sehingga di dalam rapat tahunan Muhammadiyah, Mbah Ahmad Dahlan selalu berwasiat supaya warga Muhammadiyah kembali pada Quran dan As-Sunnah. Itu cukup, wasiat yang beliau sering sampaikan. Saya lanjutkan Ustaz, karena waktu sudah sangat terbatas ya. Saya terima lagi Ustaz, bagaimana cara memahami ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan agar tidak hanya hafal tapi benar-benar teraplikasi dalam kehidupan. Pertanyaan yang kedua saya keliru nih tadi. Saya bacakan ya. Pertanyaan keduanya. Apakah gerakan Al-Ma'un masih relevan untuk mengatasi kemiskinan struktural di era modern? Ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Pertanyaan itu. Yang pertama ya, Mbah Ahmad Dahlan itu mengajarkan Islam yang praktis. Al-Islam huwal amal. Islam itu ya bekerja, beramal. Mbah Ahmad Dahlan ketika membaca ayat Al-Quran, beliau itu sering mengajar kepada muridnya, Bang, tafsir juz amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh. Mbah Ahmad Dahlan ketika mengajarkan Al-Quran itu tidak hanya dimaknai, ditafsiri, tapi Mbah Ahmad Dahlan juga menanyakan ini perintah atau larangan. Kalau perintah sudahkah kita menjalankan, kalau larangan sudahkah kita menjauhi. Sehingga dari teologi Al-Ma'un itu menurut berita yang mutawatir di kalangan internal Muhammadiyah itu kan diajarkan Mbah Ahmad Dahlan kan 3 bulan lebih, Bang. Dan bahkan wal asr itu sampai 6 bulan, Bang. Tapi lebih populer Al-Ma'un itu. Sampai salah satu muridnya yaitu Kiai Suja. Kiai Suja itu tokoh PKU, Bang. Beliau tokoh PKU ya. Beliau protes, Mbah Ahmad Dahlan kita sudah hafal Al-Ma'un, kita sudah bisa memaknai, kita sudah tahu tafsirnya, tapi Mbah Ahmad Dahlan kok belum memindah atau pindah ke surat yang lain. Al-Ma'un terus. Kalau kita ya pasti bosan, Bang. Kalau kita umumnya kita kan ngaji itu pinginnya sekali terus paham. Tapi Mbah Ahmad Dahlan Al-Ma'un saja itu 3 bulan, Bang. Kenapa? Karena kurangnya itu belum dipraktekkan. Oleh sebab itu Mbah Ahmad Dahlan itu ketika baca Al-Quran itu tidak sekedar hanya dibaca itu. Jadi harus dipraktekkan. Dari Al-Ma'un itu maka lahirlah teologi pembebasan atau the theology of liberation ya. Bagaimana Mbah Ahmad Dahlan itu bergerak dalam dunia feeding, mengentaskan kemiskinan, menyantuni fakir miskin, kemudian schooling juga dunia pendidikan itu, dan juga healing dalam dunia kesehatan. Sehingga apakah teologi Al-Ma'un itu masih relevan? Ya tentu masih relevan itu. Hanya saja dakwah harus tetap kreatif dan inovatif, Bang. Jadi Al-Ma'unnya Mbah Ahmad Dahlan dengan
mencari orang miskin, mencari Bang Komang, anak yatim. Itu sesuai dengan zamannya. Sekarang banyak hal-hal inovasi-inovasi bagaimana kita menyantuni fakir miskin, kemudian memerangi kemiskinan dan juga memerangi korupsi. Itu juga salah satu dari isi dari teologi Al-Ma'un gitu. Nah, pejabat Bang Komang sangat rakus itu, yang dimakan tapi uangnya rakyat. Itu lebih dosa daripada Bang Komang tadi, tidak menyantuni fakir miskin dan menghardik anak yatim itu. Itu Bang Komang. Ya, Oke, Ustaz, waktunya sangat mepet. Ini masih ada pertanyaan dari penanya ini. Silakan. Saya bacakan untuk Ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Superno dari Talun. Izin bertanya ini. Mengapa sebagian umat Islam masih alergi dengan istilah pembaruan padahal sudah dicontohkan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Yang kedua, apa langkah pertama yang bisa dilakukan remaja agar dekat dengan semangat tajdid ala Kiai Haji Ahmad Dahlan? Nah, ini cukup menarik ini. Sayang waktu kita sudah Yang pertama, tajdid itu keharusan. Di dalam hadis Nabi bersabda, innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu amra diniha. Allah itu akan mengutus setiap 100 tahun. Usia Muhammadiyah sekarang sudah 113 ya. Orang yang memperbarui persoalan agama. Memperbarui itu bukan bikin ajaran agama baru, bukan, yaitu hal-hal yang sunah-sunah yang ditinggalkan itu dihidupkan. Atau cara beragama yang sudah tidak kontekstual, sudah tidak bisa merespon modernitas, itu ya harus ditinggalkan, harus lebih mengarah beragama secara berkemajuan. Nah, oleh sebab itu sebenarnya gagasan pembaruan itu bukan sesat, karena salah satu pemikiran yang dilawan oleh Mbah Ahmad Dahlan itu kan paham fanatisme madhabi, Bang. Fanatik madhab itu beranggapan bermadhab Syafi'i atau bermadhab Asy'ari dalam akidah tasawuf Ghazali. Tidak menerima pembaruan gitu. Mbah Ahmad Dahlan bukan berarti anti Syafi'i, enggak, anti madhab Syafi'i enggak. Mbah Ahmad Dahlan tadi juga punya background dari kalangan Syafi'iyah, Bang, atau belajar fikih-fikih Syafi'i. Artinya pembaruan itu bukan hal yang negatif ya. Apalagi pembaruan yang memang betul-betul dirumuskan dan diinspirasi dari Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, yang kedua, bagaimana tadi memunculkan spirit pembaruan kepada generasi muda. Lah ini PR kita ya, Bang Komang. Generasi Gen Z ini kan sudah gadget terus gitu. Kalau diajak ngaji itu nggak mau gitu. Ya sebenarnya tadi medsos harus menjadi media di dalam kita berdakwah ya. Generasi muda itu di samping pegang HP, pegang atau main YouTube atau apalah medsos apapun itu yang positif gitu. Kemudian juga jangan hanya di medsos, dekati ulama-ulama, orang-orang yang pandai agar ilmu kita itu betul-betul ada sentuhan rohani. Benar. Kalau kita hanya lewat medsos itu kita nggak tahu kepada guru kita kan jauh banget. Beda dengan guru yang nyata. Jadi dua-duanya harus seimbang sehingga kita bisa menggali spirit dari Mbah Ahmad Dahlan, bagaimana Mbah Ahmad Dahlan itu seorang reformis yang berpikir sudah melampaui zamannya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Waktunya sudah sangat terbatas ya. Baik, pertanyaan sudah dijawab ya, meskipun di akhir agak sempit kita menjawabnya, namun saya kira sudah mengena apa yang disampaikan oleh pendengar tadi. Baik, Insan Madani, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Gemang Sorea yang bertugas segera undur diri. Selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.